Selama pelaksanaannya, pengunjung dan pegawai wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening. Halo kawan, ketemu lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Kali ini saya membawakan sebuah berita lagi untuk Anda, menyikapi dari konten saya sebelumnya yang menyampaikan tentang keputusan pemerintah yang memperpanjang PPKM. Dan PPKM yang diperpanjang kali ini merupakan PPKM yang ke-7, di mana pemberlakuannya adalah mulai dari tanggal 31 Agustus hingga tanggal 6 September mendatang kawan. Nah, di beberapa perpanjangan, di beberapa keputusan pemerintah itu tadi, ada beberapa daerah yang tetap berada di level 4, ada juga yang sudah menurun dari 4 ke 3, dan ada juga yang dari 3 ke 2. Nah, tentunya penurunan ini berdasarkan dengan perkembangan penanganan COVID-19 di daerah masing-masing. Nah, lantas aturan apa saja yang terjadi di beberapa daerah dan di aturan PPKM Jawa Bali tersebut? Untuk itu saya ada sebuah berita yang saya kutip dari situs pemberitaan online, yakni Liputan 6. Nah, saya dapati sebuah berita dengan judul Aturan Terbaru PPKM Jawa Bali 30 Agustus hingga 6 September 2021. Beri kelonggaran. Nah, berita ini muncul pada 31 Agustus ya. Di mana saat ini saya membacakan berita ini pada tanggal 2 September. Ya, lumayan lah, masih hangat ya. Karena saya rasa aturan terbaru tentang PPKM ini patut saya sampaikan agar masyarakat mengetahui ya. Saya bacakan beritanya dari liputan6.com. Jakarta, PPKM Jawa Bali kembali diperpanjang mulai 31 Agustus sampai 7 September 2021. Ini malah mengatakan 7 September ya, padahal pemerintah kemarin tanggal 6 ya. Saat ini terdapat sejumlah penurunan level PPKM di Jawa Bali. Adapun daerah aglomerasi di Jawa Bali yang telah turun ke PPKM level 3 sejak 23 Agustus 2021 antara lain Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya. Sementara itu, PPKM di Semarang Raya turun dari level 3 ke level 2 mulai 31 Agustus 2021. Sehingga secara keseluruhan di Jawa Bali ada perkembangan yang cukup baik. Level 4 dari 51 kabupaten kota menjadi 25 kabupaten kota. Level 3 dari 67 kabupaten kota menjadi 76 kabupaten kota. Nah, level 2 dari 10 kabupaten kota menjadi 27 kabupaten kota. Jelas Jokowi dalam konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden pada hari Senin 30 Agustus 2021. Jadi ini di beberapa wilayah, di beberapa daerah, ada yang dari level 4 turun ke level 3 ya. Di mana sebelumnya kalau di level 4 ini ada 51 kabupaten menjadi 25 kabupaten. Lumayan cukup banyak ini ya. Pada PPKM periode ini terdapat sejumlah aturan yang dilonggarkan. Misalnya, aturan makan di tempat yang dinaikkan kapasitasnya menjadi 50%. Jam operasional tempat umum seperti supermarket dan swalayan pun diperpanjang. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi juga makin digencarkan. Nah, ini saya penasaran terhadap aplikasi Peduli Lindungi nih kawan. Coba nanti saya carikan beritanya, dan jika saya dapati informasi yang cukup akan saya sampaikan kepada pemirsa. Penggunaan platform Peduli Lindungi nantinya akan terus digunakan, diluaskan hingga diwajibkan di hampir seluruh akses publik yang dilakukan penyesuaian tanpa terkecuali, kata Luhut dalam konferensi pers Senin 30 Agustus. Nah, ini menarik ini. Nanti akan saya coba cari aja lah aplikasi Peduli Lindungi ya. Sepertinya ini screening yang membedakan apakah kita dari screening itu kita memiliki warna apa yang muncul. Sepertinya semacam itu. Jika hijau kita aman, kita boleh masuk.
ke beberapa tempat. Mungkin begitu ya. Seperti apa kelonggaran aturan PPKM Jawa Bali 31 Agustus hingga 7 September 2021? Simak aturan terbaru PPKM Jawa Bali periode 31 sampai 7 September yang berhasil liputan6.com rangkum dari Imendagri nomor 38 tahun 2021 Selasa 31 Agustus. Jadi itu Liputan 6 mencoba merangkum apa saja aturan-aturan itu ya yang mengalami perubahan signifikan. Yang pertama yang berhasil dihimpun oleh Liputan 6 ini yakni jam buka perbelanjaan. Coba kita lihat ini ya. Pada PPKM level 3 dan 4 untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%. Pada PPKM sebelumnya, jam operasional dibatasi hanya sampai pukul 20 waktu setempat. Jadi ada perubahan mundur 1 jam ya, yang sebelumnya aturannya harus buka hingga pukul 20, hingga saat ini diperpanjang dikasih kelonggaran 1 jam hingga buka bisa sampai pukul 21. Sementara untuk wilayah PPKM level 2, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 21 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 75%. Mungkin ini ada kenaikan kapasitas pengunjung ya kawan. Dari sebelumnya tidak saya ketahui di sini, tapi di sini sudah naik menjadi 75 sepertinya. Nah, rangkuman berikutnya ini yang dilakukan oleh liputan6.com ini adalah aturan mengenai pasar rakyat non kebutuhan sehari-hari. Isi beritanya adalah untuk pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari pada wilayah level 3 dan 4 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% dan jam operasional sampai dengan pukul 17 waktu setempat. Sebelumnya, kategori pasar ini hanya diperbolehkan buka sampai pukul 15 waktu setempat. Jadi ini ada mundur 2 jam ya, yang sebelumnya itu diperbolehkan buka hingga pukul 15, saat ini mundur hingga pukul 17. Berikutnya mengenai operasional pedagang kaki lima dan sejenisnya. Nah ini penting, karena yang cukup merasakan imbasnya ini para pedagang kaki lima ya, yang berusaha menjajakan sajiannya itu di tepi-tepi jalan, tapi terkena aturan PPKM sehingga dia harus rela mengikutinya. Nah ini terkait dengan operasional pedagang kaki lima dan sejenisnya. Beritanya adalah pedagang kaki lima, toko kelontong, agen outlet voucher, barbershop atau pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis pada wilayah PPKM level 2, 3, dan 4 diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21 waktu setempat. Pada PPKM sebelumnya, kategori ini juga hanya boleh buka sampai pukul 20 waktu setempat. Ya lumayan lah, mundur juga 1 jam ya. Yang awalnya pukul 20 hingga sekarang diperbolehkan hingga sampai pukul 21 kawan. Nah berikutnya ini aturan makan di tempat. Nah ini berimbas pada warung makan, pada restoran juga ya. Di aturan PPKM Jawa Bali periode yang saat ini ada perubahan peraturan kawan. Isi beritanya adalah salah satu perubahan selama PPKM periode 31 Agustus hingga 7 September 2021 adalah aturan makan di tempat di wilayah PPKM level 3. Sebelumnya, makan di tempat terbuka diperbolehkan buka sampai pukul 20 dengan kapasitas maksimal 25%, satu meja maksimal 2 orang, dan waktu makan maksimal 30 menit. Kini, aturan operasional tersebut berubah menjadi sampai pukul 21 waktu setempat ya, dengan kapasitas maksimal 50%. Oh, dari sebelumnya 25%, sekarang 50%.
Satu meja maksimal 2 orang, ini masih tetap sama, dan waktu makan maksimal 30 menit. Masih sama ya, hanya kapasitasnya aja dinaikkan dari 25% menjadi 50% dan juga jam operasional hingga mencapai pukul 21. Nah, berikutnya ini mengenai uji coba pembukaan mal. Nah, ini nih banyak yang dinanti-nanti juga oleh para masyarakat ini yang seakan-akan selama ini berdiam di rumah dan berkutat pada sekitar itu saja. Nah, sekarang ada kabar-kabar gembira ini akan dilakukan uji coba pembukaan mal. Beritanya adalah pada PPKM periode 31 Agustus hingga 7 September 2021 ini diberlakukan uji coba implementasi protokol kesehatan pada pusat perbelanjaan atau mal atau pusat perdagangan di wilayah level 4 Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Ini semuanya terletak di Provinsi Jawa Tengah ya. Uji coba ini dilakukan dengan ketentuan operasi 50% dari pukul 10 sampai pukul 21. Hampir normal ini ya, waktu setempat ya. Dengan protokol kesehatan ketat. Pengunjung dan pegawai wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening ketika masuk. Nah, ini kita ketemu lagi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Seperti apa? Nanti coba saya cari informasinya. Sementara restoran atau kafe yang berada di dalam hanya boleh menerima delivery dan take away. Warga dengan usia di bawah 12 tahun dan usia 70 tahun, di atas 70 tahun ya, masih tidak diperbolehkan untuk masuk mal. Wah, ini agak susah ini membaginya. Kalau kita dengan anak-anak dan orang tua, ya jadinya tidak bisa masuk ini. Tapi itu diterapkan pada level 4 ya. Sementara di wilayah level 3 Jawa Bali, kegiatan pada pusat perbelanjaan sudah dibuka dengan aturan yang serupa. Oh, ya sama saja ini ya jadinya ya. Di level 4 maupun 3, aturannya sama seperti yang tadi itu. Usia di bawah 12 tahun dan di atas 70 tahun tidak diperbolehkan untuk ikut masuk ke mal. Nah, berikutnya tentang uji coba pembukaan tempat makan indoor. Berarti ini seperti restoran atau juga rumah makan yang berada di dalam mal mungkin ya. Selama PPKM periode 31 Agustus hingga 7 September 2021 diberlakukan uji coba pembukaan protokol kesehatan untuk outlet restoran atau rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung atau toko tertutup. Uji coba ini dilakukan di wilayah PPKM 3 di Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, dan Kota Surabaya. Masih akan dilakukan di 3 wilayah itu ya uji cobanya ya. Dalam uji coba ini, outlet makan indoor dapat menerima makan di tempat dengan kapasitas maksimal 25%. Satu meja maksimal 2 orang. Dan waktu makan maksimal 30 menit dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Mungkin waktu makan ini istilahnya kadang orang setelah makan itu masih ngobrol dulu, nongkrong, merokok, minum, begitu mungkin ya. Jadi ini dibatasi hanya sampai 30 menit saja. Selama pelaksanaannya, pengunjung dan pegawai wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening. Nah, ini lagi-lagi screening lagi ini. Selain itu, restoran atau rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga diizinkan menerima makan di tempat dengan kapasitas maksimal 25% dan waktu makan maksimal 30 menit. Nah, seperti itu aturan terbaru PPKM Jawa Bali ini kawan. Dan di pemberitaan sebelumnya yang saya ambil dari CNN Indonesia ya, itu kan aturannya hingga sampai 6 September ya. Tapi di liputan6.com ini mengatakan dari tanggal 31 hingga 7 September. Ya, anggap saja sampai 6 atau 7 gitu ya. Dan di sini ada beberapa aturan yang berubah ya dari ketentuan jam buka yang awalnya hingga pukul 20, sekarang dilonggarkan bisa sampai pada pukul 21. Tentunya ini cukup berimbas juga ya. Satu lagi nih saya ingatkan ini
Saya masih tertarik pada aplikasi Peduli Lindungi ini. Sebenarnya ada kata-kata screening di situ. Saya penasaran, kemungkinan itu yang digunakan untuk membedakan antara kita, apakah kita, memiliki warna, harusnya ini nanti berdasarkan warna ya. Kalau hijau kita diperbolehkan leluasa, kalau kuning mungkin agak waspada ya. Bahkan saya dengar informasinya itu hingga warna hitam. Kalau hitam mungkin kita tidak boleh kemana mana itu. Seperti itu informasinya kawan. Semoga saja aturan terbaru ini juga tidak memberatkan bagi masyarakat ya, dan bisa dengan mudah diterapkan di beberapa wilayah. Dan informasi sebelumnya juga kebijakan tentang PPKM ini masih akan terus berlangsung dan dinilai sebagai langkah jitu pemerintah dalam menseimbangkan antara kesehatan dan ekonomi di masa pandemik semacam ini kawan. Saya rasa itu berita yang saya sampaikan untuk Anda. Semoga informasi ini bermanfaat, bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Dan bagi Anda yang suka dengan video ini silakan klik like. Dan bagi kalian yang belum mendukung channel saya agar tetap berkembang, silakan klik subscribe ya dan nyalakan loncengnya agar dapat informasi terbaru ketika saya ada update konten terbaru. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas kawan. Jangan bosan-bosan untuk melihat konten saya dan kalau Anda memiliki komentar atau saran ya, bisa ditulis di kolom komentar nanti. Sampaikan apa unek-unek Anda ya. Atau ada ide untuk menyampaikan konten juga boleh. Atau mengkritik tentang channel saya, monggo. Seperti itu kawan. Dan sekali lagi terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time.